Bapak Ibu Guru semua, perkenalkan saya adalah Hani Larasati. Pada kesempatan kali ini saya akan membantu Bapak Ibu semua dalam proses instalasi perangkat pendukung pembelajaran jarak jauh untuk sekolah atau kita kenal dengan PJJ. Perlu diketahui, sebelumnya dari semua perlengkapan dalam sistem ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu kategori pertama adalah perangkat pendukung live pembelajaran atau rapat online. Perlengkapan ini meliputi conference kamera dan grup conference kamera, komputer laptop, komputer I/O, interaktif flat panel, beserta bracket, proyektor, beserta standing tripod, dan interaktif board device. Kategori kedua adalah perangkat pendukung akses pembelajaran online oleh siswa yang berupa perangkat mobile, yaitu tablet. Dan kategori ketiga adalah perangkat pendukung pembuatan modul atau bahan belajar offline yang berupa printer multifungsi. Semua perlengkapan ini akan digunakan dalam 3 jenis instalasi, yaitu instalasi pertama adalah instalasi perangkat PJJ untuk ruang guru atau ruang rapat sekolah. Perangkat ini dapat digunakan untuk rapat konferensi guru dan kepala sekolah dalam persiapan pembelajaran atau kebutuhan pertemuan lainnya. Instalasi kedua yaitu instalasi perangkat PJJ untuk ruang kelas sekolah. Perangkat ini ditujukan jika guru ingin melakukan pembelajaran online dari ruang kelas sekolah untuk para siswa yang ada di rumah. Dan instalasi ketiga adalah instalasi perangkat PJJ di luar sekolah atau mobile, seperti di rumah guru, di mana guru dapat membawa perlengkapan PJJ di rumah dan melakukan pembelajaran online. Dalam panduan ini, kami anggap sekolah Bapak Ibu telah siap atau dipasang jaringan internet sebagai kebutuhan paling dasar dalam berjalannya sistem PJJ. Sehingga dalam panduan ini tidak akan dibahas tentang instalasi internet, seperti pemasangan jaringan dan perangkat wireless internet. Untuk bagian pertama, kita akan membantu Bapak Ibu semua dalam instalasi perangkat PJJ untuk ruang guru atau ruang rapat sekolah. Perlengkapan yang dibutuhkan antara lain laptop, grup conference kamera, proyektor dan standing tripod, interaktif flat panel yang telah terpasang dalam standing bracket. Untuk perangkaian interaktif flat panel dan standing bracket, berikut adalah panduan singkat langkah-langkahnya. Setelah perangkaian interaktif flat panel dan standing bracket, kita akan menyiapkan grup conference kamera dan laptop atau dapat juga menggunakan komputer all-in-one. Tempatkan grup conference kamera di meja rapat atau meja guru. Pastikan meja dalam keadaan datar dan dapat menyimpan kamera dengan stabil. Setelah itu hubungkan kamera dan laptop ke sumber daya dan kemudian temukan tombol daya untuk menghidupkannya. Hubungkan kamera dengan laptop dengan kabel USB, kemudian buka aplikasi kamera di laptop, Windows, pilih pilihan kamera dari aplikasi agar tampilan grup kamera tampil di layar laptop. Setelah tampilan kamera siap, pilih aplikasi live streamer yang diperlukan. Untuk pertemuan 2 arah, dapat digunakan aplikasi Zoom Meeting dan Google Hangout. Namun, untuk pertemuan yang hanya 1 arah, dapat menggunakan YouTube Live dan Facebook Live. Setelah aplikasi live streamer aktif, rapat atau konferensi online dapat dimulai. Kemudian, interaktif flat panel dapat digunakan sebagai media presentasi dalam rapat atau pertemuan dengan berbagai aplikasi yang dapat digunakan, antara lain Microsoft PowerPoint, Word, dan Excel.
Selain menggunakan interaktif flat panel, di ruang rapat kita juga bisa menggunakan proyektor dan interaktif board device sebagai media presentasi. Untuk bagian kedua adalah instalasi perangkat PJJ untuk ruang kelas di sekolah. Perlengkapan yang dibutuhkan antara lain laptop atau komputer I/O, conference kamera, proyektor beserta standing tripod, whiteboard, dan interaktif board device. Untuk perangkaian standing tripod dan proyektor, berikut adalah panduan singkat langkah-langkahnya. Setelah itu, kita tempatkan conference kamera di atas proyektor dan ikat dengan strap karet yang disediakan. Pastikan kamera dan proyektor dalam keadaan stabil dan aman selama pembelajaran. Hubungkan proyektor, kamera, dan laptop ke sumber daya dan nyalakan masing-masing tombol dayanya untuk menyalakannya. Setelah itu, hubungkan kamera dan proyektor ke laptop atau komputer I/O. Dalam laptop, kita harus mengatur dua tampilan extended, di mana satu tampilan akan digunakan dalam live pembelajaran untuk siswa, dan satu tampilan untuk menampilkan media pembelajaran atau interaktif board device. Atau, jika tidak dilakukan, perangkat laptop yang digunakan dapat dua buah, di mana satu laptop digunakan untuk menampilkan media pembelajaran dan satu laptop untuk live stream pembelajaran ke siswa. Seperti sebelumnya di ruang rapat, tampilan live pembelajaran kita hubungkan dengan aplikasi live streamer dua arah seperti Zoom Meeting dan Google Hangout. Untuk interaktif board device yang kita pasang di whiteboard, kita lakukan kalibrasi agar posisi interaksi pen dengan tampilan proyektor dapat sesuai. Pertama, kita arahkan pen ke titik di perangkat interaktif board device. Pastikan hingga berubah menjadi warna hijau. Setelah itu, kita lanjutkan men-tap titik-titik di layar dengan menggunakan pen. Setelah semua titik terkalibrasi, pen dapat digunakan dalam tampilan layar proyektor dengan benar. Setelah kalibrasi interaktif board device, kegiatan pembelajaran online dapat dimulai dengan mengaktifkan aplikasi live streamer. Guru juga dapat menggunakan interaktif flat panel yang telah dilengkapi konten pembelajaran. Konten pembelajaran mencakup aplikasi pembelajaran kurikuler, pembelajaran keislaman, bahasa Inggris, kewirausahaan, kesehatan, serta manajemen informasi digital. Untuk bagian ketiga adalah instalasi perangkat PJJ untuk ruang kelas di luar sekolah atau mobile. Perangkat yang digunakan adalah perangkat yang mudah dibawa kemana-mana oleh guru jika ingin melakukan pembelajaran di luar sekolah. Perlengkapan ini meliputi proyektor dan standing tripod, conference kamera, laptop, serta interaktif board device. Langkah pertama, sama seperti di ruang kelas, adalah merangkai proyektor dan standing tripod yang nantinya akan digunakan juga untuk menempatkan conference kamera. Langkah berikutnya yang paling penting adalah menentukan bidang area tampilan proyektor yang nantinya juga digunakan oleh interaktif board device. Bapak Ibu harus memastikan bahwa dinding yang digunakan tidak berpendar, yang mengakibatkan proses kalibrasi akan susah atau tidak dapat dilakukan. Proses kalibrasi dilakukan sama seperti yang kita lakukan di dalam kelas. Selanjutnya, jika tampilan proyektor sudah terkalibrasi dengan interaktif board device, langkah berikutnya adalah mengaktifkan aplikasi live streamer untuk memulai proses pembelajaran online. Selain rapat atau pembelajaran live streaming yang kita lakukan di metode sebelumnya, dengan perangkat PJJ ini, kita juga dapat membuat video rekaman pembelajaran Bapak Ibu Guru semua, untuk kemudian menyimpannya secara lokal di komputer sekolah, atau dapat juga diakses secara online melalui kanal YouTube. Jika video disimpan secara lokal, siswa dapat mengunduh dan mengambil ke perangkatnya dalam jadwal yang telah ditentukan, sehingga proses pembelajaran semi-online dapat dilakukan.
Jika video diunggah langsung oleh guru ke kanal YouTube, dengan kemudian tautannya dibagikan ke siswa untuk diakses, maka pembelajaran online dapat dilakukan. Perangkat berikutnya adalah printer multifungsi, yang mana perangkat ini ditujukan jika proses pembelajaran online tidak dapat berjalan karena kendala jaringan internet, yaitu metode pembelajaran offline. Guru dapat membuat modul-modul belajar yang dicetak dengan menggunakan printer serbaguna. Untuk penggunaan printer serbaguna, berikut adalah panduan singkat langkah-langkahnya. Bapak Ibu semua, demikianlah panduan proses instalasi perangkat pendukung pembelajaran jarak jauh untuk sekolah atau kita kenal dengan PJJ. Untuk pertanyaan dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di tautan atau nomor kontak berikut ini.